Jadi ada 12 itu tenaga ahli yang akan ikut di dalam menangani dugaan tindak pidana pencucian uang ini, tetapi tenaga ahli ini karena bukan penyidik berdasar undang-undang, maka dia tidak langsung masuk ke kasus, tetapi dia memberikan masukan-masukan, tidak pada entitasnya, tetapi nanti akan menjadi konsultan dan sebagainya kalau ada masalah-masalah yang menjadi atau perlu perhatian khusus. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel tempat kita berbagi ilmu tentang hukum, sosial, politik, dan masalah kemasyarakatan lainnya. Siang ini kita dengan Pak Susno akan ngobrol-ngobrol tentang Satgas bentukan Pak Mahfud MD ya Pak? Iya. Satgas TPPU, tindakan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang. Ya, itu dia Pak. Ini dibentuk Pak Mahfud dalam rangka menangani transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, nilainya fantastis sekali ya Pak, 349 triliun. Bagaimana dalam pandangan Bapak tentang tim ini? Pertama saya menyambut ya, kita harus optimis ya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kita harus positive thinking bahwa itu upaya pemerintah untuk betul-betul serius menangani masalah tindak pidana pencucian uang yang tentunya akan diikuti oleh tindak pidana lain, apakah itu suap, apa itu korupsi, apa itu penggelapan, apa itu tindak pidana pajak, apa tindak pidana bea dan cukai. Nah, kita serius, kita sambut positif niat baik pemerintah ini. Tetapi di tengah serius, di tengah menyambut baik, di tengah perasaan optimis, juga terbetik sesuatu hal yang pesimis gitu ya. Pesimis itu artinya jangan sampai hal ini hanya menjadi permen karet ya. Permen karet itu kayak anak kecil nangis karena kemarin jadi heboh nasional masalah ini, besar sekali 349 triliun Ya. sampai Bu Sri Mulyani pontang-panting dan sebagainya, sampai netizen berkomentar macam-macam. Kemudian untuk meredam itu dibuat Satgas. Kita tidak mengharapkan atau tidak ingin pengalaman Satgas Kanjuruhan, tragedi Stadion Kanjuruhan terulang kan. Waktu peristiwa Stadion Kanjuruhan 300 berapa itu korban jiwanya, wah geger Indonesia, segala macam komentar keluar, minta ini minta itu, dan dibentuklah Satgas. Tapi makin lama makin redup sampai sekarang Senyap ya Pak? senyap, nyaris tak terdengar gitu kan. Lah, dan bangsa ini kan bangsa yang cepat lupa gitu kan. Tidak ada lagi yang mengangkat Kanjuruhan itu setelah diberi Satgas. Apa sih hasil Satgas? Apakah korban Kanjuruhan itu diberi santunan? Apakah ada rekomendasi untuk perbaikan stadion sesuai dengan standar keamanan internasional? Apakah ada pejabat yang bersalah yang mendapatkan sanksi? Apakah itu belum terjawab. Satgasnya kita nggak tahu apakah sudah bubar atau belum. Nah, ini masalah tindak pidana pencucian uang, angkanya sungguh fantastis sekali. 349 triliun. Ya, kalau didapat 10 triliun aja saya kira dibangunkan di Jalan Lampung yang sudah kubangan itu, yang kemarin Atau IKN Pak, kita mau bikin IKN. Untuk bangun IKN ya, mungkin 100 atau 200 triliun, IKN kita mungkin sudah bagus sekali gitu ya. Nah, 349 triliun angka sangat fantastis. Jadi kita menyambut positif, menyambut gembira, mudah-mudahan Satgas ini betul-betul bekerja. Ya, kalau saya tidak bisa mengungkap 100% dan tidak bisa mengembalikan keuangan
yang mestinya menjadi milik negara 349 triliun, ya minimal 200 triliun lah. 200 triliun balik ya IKN dibagi 100 gitu kan. Lumayan ya Pak. Kemudian karena saya petani, untuk subsidi pupuk petani 50 triliun, wah udah senang sekali kita petani. Nah, kemudian untuk bangun jalan yang rusak, jadi saya tidak berharap dan saya kira masyarakat Indonesia hampir sama dengan saya harapannya. Jangan sampai Satgas ini angat-angat apa itu tai ayam. Kemudian setelah itu hilang ya, nggak berbekas. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan prediksi saya yang keliru. Tim ini kan baru dibentuk awal Mei kemarin kalau nggak salah tanggal 5 ya Pak. Ya, Lalu masa kerjanya dibatasi hingga sampai 31 Desember ya akhir tahun akhir ini. tahun. Efektif bekerja mungkin 6-7 bulan ya Pak. Lambat nggak sih Pak? Saya kira kalau ini kan tidak terlambat, yang penting ada gitu kan. Hmm. Dan tim ini kan tugasnya kan memberikan supervisi, memberikan evaluasi, dan memberikan rekomendasi. Hmm. Jadi di antara laporan-laporan PPATK yang mendatangkan angka 349 triliun agregat itu, ada berapa laporan, kemudian nanti disupervisi oleh tim ini. Berapa yang sudah dikerjakan, berapa yang belum, kemudian yang belum itu sampai batas mana saat ini, atau sama sekali belum disentuh, kemudian juga akan menilai mengapa belum disentuh, mengapa belum diselesaikan, kalau sudah dikerjakan, mengapa belum masuk ke pengadilan, dan juga mengapa kasusnya kok menumpuk sampai sedemikian banyak, seolah-olah nggak dikerjakan. Apakah karena malas? Apakah karena tidak punya keahlian menyelesaikan ini? Apakah karena ada gajah di balik batu? Nah, ini tugas tim lah. Bisa jadi tidak diselesaikan oleh tim baik dari kepolisian, dari kejaksaan, ataupun dari KPK. Tidak menyelesaikan ataupun dari penyidik bea cukai atau penyidik pajak tidak menyelesaikan laporan PPATK itu dikarenakan ada suatu kekuatan yang sangat besar di balik perkara itu sehingga para penyidik ini tidak berani menyentuhnya dan mungkin bukan penyidik aja yang nggak berani, mungkin atasannya nggak berani, mungkin dirjennya nggak berani, dirjen bea cukainya atau dirjen pajaknya atau kabar reskrimnya nggak berani atau Jampitsusnya nggak berani. Nah, kenapa? Di balik tindak pidana yang angkanya sangat besar itu, bisa jadi ada sesuatu kekuatan yang sangat besar. Saya mengatakan demikian karena saya ini kan mantan wakil ketua PPATK dan mantan kabar reskrim. Ya. Dan juga saya pernah mengalami nangani kasus tindak pidana pencucian uang, yaitu tentang Bank Senturi, tentang mafia pajak. Saya nggak kuat, saya yang banting, bukan yang saya periksa yang masuk penjara, malah saya. Tapi jangan takutlah, sekarang ini udah zaman medsos ya. Kalau dulu ya belum zaman medsos sehingga backup pada saya itu nggak ada gitu. Ya. Kalau sekarang kan medsos luar biasa. Ingat apa namanya? The power of netizen. Ya. Nah itu kasus Lampung gubernurnya aja nggak bisa tidur saya kira. Yang mendukung seluruh Yang rakyat mendukung seluruh Indonesia, Pak. rakyat gitu. Sampai Jokowi aja, Presiden Jokowi sampai datang ke tempat jalan yang rusak. Ya. Ngajak Menteri PU, ngajak Menteri BUMN yang orang Lampung gitu, ngajak Menteri Perdagangan. Itu apa? Akibat tekanan daripada the power of netizen. Jadi saya kira nggak usah takut Satgas ini, nggak usah takut para penyidik sepanjang Anda bekerja dengan baik, dengan profesional. Kemudian karena sudah masuk penyidikan, kan tidak perlu dirahasiakan lagi. Wah, yang terlibat itu adalah ini Ya. atau perusahaan ini. Wah, nanti netizen akan membackup. Nah, menghadapi gajah yang di balik batu itu Iya, tadi, gajah Pak. di balik batu. Udah kan masa gajah di balik itu nggak kelihatan gitu kan. Menghadapi itu tim Satgasnya ini siapa saja sih Pak anggotanya? Saya tahunya itu ada Pak Yunus Hussein ya, mantan ketua PPATK. Ya, betul. Ada lagi Pak Yusuf kalau nggak salah, orang PPATK juga dulunya. Ada lagi Pak Ahmad Santoso. Beliau juga dulu dari
LSM dan juga beliau juga pakar juga. Banyak lagi ada yang dari perguruan tinggi gitu. Komposisinya gimana Pak Heeh. kira-kira? Komposisinya ada yang dari Dirjen apa namanya Bea Cukai, Iya. ada yang dari Dirjen Kepabian, ada yang dari Baris Krim, ada dari Jampitsus, ada dari PPATK. Saya kira komposisinya udah cukup kuat ini. Kemudian tim tim ahlinya yaitu tadi rombongan ada Pak Yunus Hussein CS gitu kan. Udah kuat ini, tinggal nanti mampu nggak dia mengimbangi kekuatan yang di belakang pemilik transaksi-transaksi mencurigakan itu. Nah, saya kira untuk sekarang yang paling berani dan kekuatan yang paling kompak itu adalah netizen gitu kan. Asal mereka tidak tertutup gitu ya. Iya. Misalnya tim penyidik atau satgas ini ya buka aja. Kenapa takut membukanya? Karena sudah dalam masuk tahap penyidikan. Nanti di pengadilan juga terbuka kok. Siapa pelakunya, kasusnya apa. Tidak lagi yang tidak boleh terbuka itu waktu saat masih dalam laporan analisis transaksi keuangan yang dikirim oleh PPATK karena itu informasi intelijen ya tertutup. Manakala sudah menjadi alat bukti dalam suatu apa namanya perkara dalam suatu kasus sesuai pasal 184 KUHP, misalnya alat buktinya keterangan saksi, kemudian apa keterangan ahli, alat bukti elektronik dan lain-lain itu nggak tertutup lagi, sudah terbuka. Nah, Iya. Tadi Bapak ada bilang optimis tapi juga ada pesimisnya. Lalu menimbang komposisi di dalam Satgas ini ya Pak. ya, Lebih besar mana menurut Bapak untuk Bapak lah ya pesimis kalau dengan saya optimisnya. menilainya sampai sekarang 50-50 ya. 50-50 bisa ini tenggelam begitu saja, hilang, sunyi senyap seperti Kanjuruhan, bisa juga serius dia langsung terungkap gitu. Tergantung dengan strategi yang dimainkan oleh Satgas ini. Kalau Satgas ini strateginya tertutup dan besar tidak menutup tidak menghalangi campur tangan dari pihak-pihak tertentu, ya ini lenyap dia nantinya. Tapi kalau Satgas ini utuh, kuat, tidak mempan diintervensi, dan dia mau berbagi informasi kepada publik, ya insya Allah ini hasilnya positif gitu, banyak yang terungkap gitu. Dan juga kita tidak hanya sekedar ingin agar pelakunya dihukum, tapi maunya kita ya duit yang mestinya masuk ke negara, yang katanya berapa ratus triliun itu ya bisa diselamatkan. Kalau nggak bisa semuanya ya separuh Separuh minimal ya gitu kan. minimal. Udah lumayan 200 triliun tuh banyak sekali. Untuk bangun IKN udah lumayan itu. Untuk bangun jalan tol, jalan yang rusak ya Iya. lumayan juga. Jadi kita harus lebih berharap, lebih lebih optimis lah ya Pak ya. Ya optimis kita berdoa gitu. Lalu Bapak kan dulu juga pernah membidani KPK ya Pak. Lalu Bapak juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK. Pasti kan kenal nih Pak modus-modusnya para pelaku TPPU ini Pak. Seperti apa sih? Kalau TPPU di bidang perpajakan ataupun di bidang kepabianan, Iya. jelas itu bukan uang yang sudah masuk ke kas negara, bukan duit yang sudah di-store oleh wajib pajak atau wajib bayar bea, kan berapa yang harus dibayarkan di-store-kan ke rekening negara. Maka yang diselewengkan itu bukan uang itu, tetapi uang yang belum di-store-kan. Misalnya ada suatu perusahaan atau ada orang perorangan atau perusahaan yang mestinya membayar pajak 1 triliun, kemudian dia bermain dengan aparat pajak, kemudian sehingga tidak perlu bayar 1 triliun, mungkin hanya bayar 250 miliar. Kan ada selisih 750 miliar kan? Iya. Nah, 750 miliar inilah yang dibagi-bagi. Nah, mungkin saat bagi-bagi itu transfer sana, transfer sini terlacak oleh apa namanya PPATK atau dari Pabian.
Saya dengar pabean itu yang besar yaitu masalah emas ya. Misalnya emas yang mestinya emas batangan yang akan dijadikan perhiasan dibilang itu emas mentah. Emas mentah itu artinya emas yang belum berbentuk gitu kan. Masih bagaimana lah itu gitu. Sehingga dia tidak kena biaya masuk atau biaya masuknya ada tapi kecil sekali. Nah, mestinya itu harus kena atau biaya masuknya okelah kecil karena belum jadi perhiasan. Tapi emas tadi setelah itu jadi perhiasan kan, dijual ke sana, dijual ke sini jadi perhiasan. Perhiasan itu harus kena pajak, harus kena bea. Nah, sekarang apakah perhiasan yang berasal dari sekian ratus ton emas tadi sudah dipungut biayanya apa belum? Nah, inilah yang harus dilacak oleh para penyidik. Sebenarnya tidak terlalu sulit melacak ini. Karena apa? Untuk menyidik kasus-kasus tindak pidana pencucian uang itu berkait dengan uang, berkait dengan transaksi, dan ini pasti meninggalkan jejak elektronik yang tidak hapus, yang sangat akurat. Enggak sulit sebenarnya. Ya. Berarti angka 349 triliun tadi ada kemungkinan bisa membesar atau mengecil gitu, Pak? Bisa mengecil. Karena di dalam apa namanya PPATK menghitung angka itu misalnya dari sini 100 miliar ditransfer ke sini 100 miliar sehingga dia dijumlah ini Iya. sudah jadi 200 transfer sana lagi 100 menjadi 300 dia. Nah, jadi ini kan agregat itu artinya perjumlahan ini. Iya. Jadi bisa lebih kecil. Jadi artinya yang dugaan yang diselewengkan ini adalah pajak dari selisih dari yang seharusnya dibayarkan gitu ya Pak, bukan nilai transaksi secara keseluruhan. Kalau yang dihitung oleh PPATK itu adalah yang diselewengkan kan? Iya, iya. Yang diselewengkan karena kalau yang dibayarkan tidak dihitung lagi oleh PPATK, sudah terbayar gitu. Iya. PPATK menghitungkan yang dianggap mencurigakan. Iya. Nah, tapi yang dianggap mencurigakan tadi dia loncat sana, loncat sini, transfer sana, transfer sini, dihitung jumlahnya. Padahal duitnya hanya ini aja. Jadi bisa lebih kecil. Tapi sekecil-kecilnya dari 349 triliun, ya minimal 300 lah. Minimal 200. Masih triliun juga bunyinya. Termasuk apabila itu ya namanya tindak pidana pencucian uang ditransfer kepada misalnya kan kemarin ada isu Pak, oh ini ada artis yang terlibat pencucian uang, apakah itu juga bisa Bisa dilacak. diselidiki? Bisa. Nanti misalnya sudah jelas ini permainan pajak, ini permainan kepabian, Iya. duitnya berapa, dimasukkan kemana, bisa dilacak. Nah, kalau kemarin kan belum bisa disebut namanya kan belum boleh karena Iya. itu masih di dalam masih rahasia. Rahasia karena itu baru di dalam bentuk laporan transaksi keuangan. Iya. Kan DPR heboh kan? Iya. Kenapa dibuka? Kenapa ini? Pak Mahfud bisa dihukum, PPATK bisa dihukum, kata DPR. Tapi DPR kan nggak tahu, itu kan nggak dibocorkan. Pak Mahfud hanya mengatakan, PPATK hanya mengatakan ada transaksi yang mencurigakan terkait dengan kepabean, terkait dengan pajak. Jumlahnya sekian, Iya. meliputi sekian transaksi. Iya. Ya nggak masalah. Kan PPATK dan Pak Mahfud tidak pernah mengumumkan si A bertransaksi sekian, si B sekian, atau perusahaan ini sekian. Tidak kan? Berarti masih dalam rahasia. Walaupun itu rahasia sampai dengan itu masih dalam bentuk laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Tapi begitu masuk ke penyidik dan penyidik yakin ini ada kejahatan, sudah masuk tahap penyidikan, kan terbuka juga dia nanti. Iya. Karena penyidikan itu kan menyita barang bukti harus izin pengadilan, kemudian mulai penyidikan harus melaporkan kepada jaksa penuntut umum, SPDP-nya harus disebutkan, tersangka siapa, kasus apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Sudah enggak, dan memanggil saksi, saksi yang dipanggil juga harus jelas. Harap datang pada tanggal sekian-sekian menghadap penyidik nama ini, di kantor ini, dalam perkara apa, gitu kan. Sudah enggak rahasia lagi kalau udah di penyidik. Jadi artinya kalau
kalau tidak salah kenapa harus resah gitu ya Pak ya? Ya, kalau tidak salah kenapa harus resah? Dan mestinya semua pihak memberikan dukungan kepada PPATK, kepada Pak Mahfud, kemudian mengapa dia sampai begini, kemudian di-backup gitu, bukan justru apa ya, bahasa Jawa itu dipaido ya, Iya, betul. tapi harus di-support. Dan ini ingat, ini adalah kenapa sampai numpuk sekian banyak tidak ketahuan sampai sekian lama kan katanya dari 2009 kan. Iya, Lah siapa yang pengawas ini? Pengawas di komisi DPR yang berkaitan dengan pengawasan kepolisian dan apa namanya siapa PPATK PPATK. dan Kejaksaan Agung itu kan ada di Komisi 3 kan. Iya. Ya mestinya mereka tanya sendiri dan itu dilaporkan terus kenapa kok selama ini tidak pernah diawasi gitu. Baik Bapak, itu tadi menutup bincang kita hari ini Bapak, terima kasih untuk pengetahuannya. Nah pemirsa kalau masih ada pertanyaan tentang kasus ini nanti boleh ditulis di komen dan insya Allah Bapak Susno akan menjawabnya. Terima kasih perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.